Dia sendiri kan juga anti seng, maka dia bikin genteng. Negara Indonesia itu mau tidak mau polisinya, kebijakannya mengorbankan rakyat. Menurut Romo, apakah kita masyarakat Indonesia ini sedang dijual gitu? Awal dulu diskusinya juga panjang, mau federasi atau tidak kan? Benar. Nah, Itu juga gagasan di Rakyat Indonesia federasi. tapi persoalan menarik bahwa penguasa saat ini itu sangat resah dengan buku itu. Apakah nasionalisme itu yang mematikan bahasa-bahasa gitu? Kan di nasionalisme kita berbahasa satu ya, bahasa Indonesia itu. 17 kali Jokowi itu ke Papua yang bunyinya untuk mensejahterakan, mengangkat orang Papua. Tapi kalau kita cek data persoalan-persoalan HAM di Papua, itu yang tidak terpulihkan dan yang belum terselesaikan paling banyak adalah 10 tahun Jokowi. Tanah, air, udara, semuanya yang kita miliki itu dirampok sama negara. Mungkin kalian nganggap berlebihan, tapi kalau kalian baca buku Rakyat Indonesia, di situ tuh dipaparkan gimana perampasan air minum, air bersih, perampasan tanah, bahkan udara yang baik itu diambil secara sistematis. Hari ini kita akan ngobrol dengan pembicara yang sebelumnya kita udah ngobrol dan selalu ada insight-insight baru gitu dengan Romo Rudi Haryowijono. Ya. Kabarnya gimana Romo? Baik, sehat-sehat ya. Akhir-akhir ini nggak tahu teman-teman Samarinda suka meriang-meriang gitu, greges gitu. Imunnya turun mungkin. Kalau Romo sehat aja ya? Sehat, puji Tuhan sehat. Akhir-akhir ini kan berita itu gila-gila Romo ya. Nggak tahu banyak sekali berita yang bikin kita itu mau marah gitu. Apalagi berita-berita yang misalnya yang terbaru ini Romo ada ngikutin nggak yang Prabowo bergabung di BOP itu, Board of Peace. Menurut Romo gimana itu? Nah, kalau kita mau lihat progresnya ya, perkembangan dunia saat ini, itu isinya kan pertama-tama itu bahwa sedang terjadi perubahan besar, perubahan global. Baik itu kemudi kekuasaan global, orang-orangnya dan juga substansi yang ada berubah yang ada. Dan yang kedua itu adalah bahwa ini menunjukkan dunia itu semakin paradoks, paradoks. Jadi terjadi satu hal yang kian paradok, di mana kepentingan global dan perubahan global itu tidak selalu dia sepadan atau segaris dengan kepentingan rakyatnya. Ya. Jadi di sinilah sebenarnya kalau kita mau melihat sudah terjadi satu proses pengingkaran eksistensi negara terhadap upaya-upaya untuk melakukan apa yang menjadi tujuan utama negara, yaitu pertama berlangsungnya proses-proses demokrasi. Artinya sebenarnya kalau kamu sebut tadi pilihan Prabowo masuk dalam dunia politik global itu sebenarnya juga dalam konteks kepentingan masyarakat. Tetapi kalau kita bandingkan misalnya kan kepentingan Board of Peace memang dalam skala global iya, tetapi jangan lupa sedang terjadi situasi porak-poranda di negara ini, di negara kita. Kasus musibah ekologi belum selesai, ya? Banjir ya? Banjir di mana-mana. Kemudian yang selalu dia banggakan, makan bergizi gratis, MBG itu, dengan keracunan sekian, dan fakta-fakta itu dia hitung sebagai satu fakta kalkulasi. Tidak dalam konteks manusia. Dan ini yang bentuk-bentuk paradok. Nah, mestinya kan ada satu skenario bersama pilihan-pilihan itu supaya sebenarnya yang disebut populis itu keberpihakan kepada kepentingan rakyat itu yang menjadi tujuan. Nah, ini negara sekarang situasinya secara global semacam itu, termasuk Indonesia. Ini kan tapi Soekarno itu kan ada bilang bahwa negara kita Indonesia bukan negara yang sendiri gitu, tapi kita adalah negara dari warga negara, jadi termasuk dari bagian negara lain. Nah, dalam bentuk kerjasama itu, apakah cuman kepentingan politis atau dia ingin terlibat gitu dalam politik dunia? Ya, harusnya kan sederhananya beginilah. Antar negara di dunia ini kan punya apa yang disebut
tata atau aturan berkawan. Siapa berkawan dengan siapa, kemudian ada blok-blok politik di dalamnya. Zaman Soekarno kita pernah dengar ada satu poros Jakarta-Peking. Ya, kemudian berkembanglah menjadi ideologi Nasakom dan segala macam yang ada. Ideologi itu atau keberpihakan itu, pilihan politik itu negara waktu itu yang disebut non-blok dan segala macam berubah. Lalu ketika Soeharto masuk, porosnya tidak lagi Cina, kan? Tetapi masuk ke Amerika. Disitulah masuknya yang disebut proses-proses westernisasi di seluruh pembangunan, lewat pembangunan developmentalism itu yang menghancurkan komunitas-komunitas dalam sebuah negara yang disebut Indonesia. Itu developmentalism. Dan itu pro-nya adalah Amerika. Maka dulu ada, kita kenal mafia Berkeley, istilahnya kan macam-macam begitu. Dan kemudian juga negara ini kemudian dikuasai oleh World Bank, IMF, dan ini adalah entitas-entitas global penguasa ekonomi yang dia membuat negara-negara yang dia blok. Disebut ada negara kaya, negara miskin, negara sedang berkembang. Itu dikotomi-dikotomi yang memang dibuat oleh mereka untuk memancing dan memaksa negara-negara dalam konteks global itu dia berpihak kepada situasi itu. Nah, sekarang kan kembali ke Cina. Jadi Indonesia sekarang ke Cina. Lalu Prabowo zaman Jokowi terkenal lah dengan koalisinya dengan Cina kan. Termasuk kereta WUS itu kan. Nah, sekarang mulai ke Amerika. Tapi yang sangat fatal adalah bahwa sebenarnya rezim-rezim itu mulai dari Orde Baru sampai Orde terbaru ini kan intinya baru, intinya kan anti kritik semua. Anti kritik dan anti terhadap kelompok-kelompok yang kritis yang dianggap oposan, dan berulang kali Prabowo bilang itu. Ada antek asing, gitu. Dan dia sendiri kan juga anti seng, maka dia bikin gentegisasi. Nah ini pola ini ya sebenarnya. Nah, nanti kita bisa lihat nanti 5-10 tahun mendatang negara ini mau kemana kiblatnya, karena situasi global juga akan berubah. Donald Trump belum tentu dia 5 tahun. Dan situasi negara akan berubah lagi, porosnya akan berubah, situasinya akan tertentu dia ada di situ. Dulu Uni Eropa pernah menjadi menjadi trigger, tapi sekarang juga sepi kan. Jepang pernah, tapi intinya sebenarnya Indonesia itu terjerumus dalam kepentingan global. Dalam kepentingan global inilah yang kemudian negara Indonesia itu mau tidak mau polisinya, kebijakannya mengorbankan rakyatnya. Freeport contohnya. Jadi dalam hal industri jelas. Ini sebenarnya yang mau saya tanya, menurut Romo apakah kita masyarakat Indonesia ini sedang dijual gitu oleh pemerintah? Bukan sedang dijual. Dari dulu sudah dijual. Iya. Jadi sebenarnya dalam tanda petik ya, itulah sebenarnya polisi negara yang dia mengorbankan rakyatnya karena untuk kepentingan itu. Nah sekarang termasuk yang terbaru ini adalah apa yang disebut dengan bersembunyi di balik teknologi AI dan segala macam. Ini digitalism ini itu kan semua data-data kita ini tidak hanya dikuasai oleh kita, tapi Amerika juga menguasai dan segala macam. Jadi ini yang benar. Dulu kalau tidak semua orang itu bisa tahu di mana rumah saya. Ya. Tapi sekarang bukan rumah, kamar mandi rumahmu itu isinya apa, orang bisa baca, bisa tahu. Dan kalian di mana, siapa di mana itu. Nah, ini situasi semacam itu yang tadi karena jeratnya ada banyak. Jeratnya bisa jerat barter tanda kutip ya, pemberian bersembunyi dalam investasi, kemudian memberikan modal, dan yang dikeruk adalah potensi-potensi. Cara-caranya itu ya yang seperti halus sekali, kita nggak terasa padahal kita sedang dijual dari dulu. Ya. Misalnya ambil contoh ini Romo.
Kan di zaman Soeharto itu pangan tuh betul-betul dimatikan ya, dan itu dilakukan sistemik. Di buku Reset Indonesia ini ada dibahas kayak misalnya racun rumput. Racun rumput itu ada satu perusahaan di Amerika, Monsanto gitu, yang dia misalnya ada orang yang coba duplikasi bibitnya atau ini langsung dipidana hukum. Nah, di Indonesia ketika zamannya Soeharto disuplai itu aja tuh, bekerja sama-sama itu aja, justru dia mematikan hal-hal yang lain gitu. Nah, timbul pertanyaan gitu, di zamannya Soekarno kan dia sering bilang berdikari. Kalau misalnya Prabowo dia tidak bekerja sama dengan siapapun, dia coba Indonesia berdikari, apa mungkin dilakukan di tengah keadaan sekarang ini? Contoh beberapa negara sangat mungkin yang tidak punya sumber daya berdikari dia. Singapura misalnya. Itu dekat lah, ya, dekat Singapura kan, bisa dia. Malah kalau kita bicara kurs uang aja kita malu, ya. Dan jauh sekali sumber daya yang dimiliki oleh Singapura dibanding kita. Tapi ada yang bilang karena Singapura kecil. Nah, kalau mau kan dari awal dulu diskusinya juga panjang, mau federasi atau tidak kan? Benar. Nah, Itu juga gagasan di Reset Indonesia, federasi. Tapi persoalannya bukan di situ. Iya. Kalau kita lihat yang lain, Brunei Darussalam, dia punya sumber daya. Tapi Indonesia ini yang sudah puluhan tahun dari generasi ke generasi ini, sebenarnya apa yang dan memang buku ini menarik karena ini fakta dia. Fakta dia basisnya data Jurnalistik ya. Dan dia juga ke satu temuan jurnalistik, tapi persoalannya kan menarik bahwa penguasa saat ini itu sangat resah dengan buku ini. Iya. Ditolaknya buku ini. Kemarin dibubarin di Madiun ya kalau nggak salah. Ya, dan bubarin. Nah, artinya tadi itu bahwa sebenarnya kuasa negara pun dia takut dengan kata-kata. Tapi memang provokatif sekali sih. Bukan soal provokatif. Karena dia betul-betul membongkar di situ. Bukan soal membongkar juga. Dia ini memamparkan fakta yang ada. Fakta yang ada tapi tersembunyi, tidak terpublish. Tapi sekarang oleh mereka dalam lintas generasi ditulis secara sistemik dan menunjukkan sebenarnya diperlukan arah baru Indonesia itu. Iya. Arah baru. Nah, maka siapa yang terkena tanda kutip negara ini kan? Kan para penguasa dan para penindas kan? Iya. Jelas. Lalu mengapa dia terkena? Karena kuasanya terancam. Dia tidak lagi bisa menjadi sultan tanda kutip kan? Ya, karena tadi dengan itu akan rontok, rapuh semuanya. Nah, ini kan berarti kan basis negara kita itu tidak berbasis pada satu tata negara, tetapi basis pada konteks kepentingan personal. Nah, ini arahnya. Yang konten yang menarik dari buku itu, yang kedua refleksinya, memang buku ini bicara mengenai Indonesia. Tapi sebenarnya Indonesia ini kan adalah juga Longapari. Ya. Longapari itu sebuah kampung terakhir di perbatasan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Makamulu. Ya, gitu. Yang harga BBM 1 liter itu 30.000 sampai 50.000. Beras yang 10 kilo bisa 500.000 dan ya tidak terbeli tanda kutip. Dan itu fakta di situ. Itu baru Longapari kan. Belum yang lainnya, belum di Papua dan segala macam. Fakta-fakta yang lain juga, jembatan Mahakam itu sudah dia tabrak tongkang berulang kali, 14 kali lebih. Satu tongkang itu kalau kita hitung yang dengan 3 atau 4 gunung, seperti itu. Ini angkanya bisa mencapai 16 sampai 20 M. Sekali satu tongkang aja. Satu tongkang. Berapa menit, berapa tongkang, berapa hari dan segala macam itu, dan Mahakam sampai penuh lagi tuh dari atas tuh. Harta itu tidak pernah kembali ke rakyat. Dan sampai hari ini dikeruk dari rezim ke rezim seperti yang di buku disebutkan itu. Dan kalau kita ngomong orang setempat, masyarakat adat, baik itu Dayak, Kutai atau yang lainnya,
Dia miskin sampai hari ini. Udah dimiskinkan terus dianggap bodoh lagi sama mereka. Nah, ini kan satu penindasan struktural. Ya. Bukan berarti orang Dayak tidak ada yang kaya, ada, tapi dia bagian dari elit kepentingan itu yang juga menindas. Yang Nah, sebenarnya riset Indonesia ini sebenarnya juga bisa diturunkan bahwa riset ulang Kalimantan Timur. Iya. Bisa riset ulang Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahu, Kabupaten Malino dan segala macam, karena yang terjadi apa yang ada di situ. Belum kalau kita bicara mengenai bagaimana proses-proses masuknya proyek strategis nasional. Iya, PSN itu. Itu menjadi permenungan yang ada di sini. Di buku riset ini. Nah, di buku ini juga kan ada dibahas masyarakat adat yang sebenarnya tanpa campur tangan negara juga mereka bisa hidup. Kayak misalnya di buku ini dia ada bilang tuh di Pulau Komodo itu ada rakyat yang tinggal di sana dan Komodo itu malahan terjaga gitu. Ya. Pemerintah menganggap rakyatnya ini harus dipindahin biar Komodonya terjaga. Ya. Tapi justru terjadi sebaliknya. Begitupun misalnya dia ada juga ngebahas Dayak, suku Dayak itu kan ada 200 sukuan lebih, 200 ini. Kemudian di dunia itu ada 57 spesies burung enggang dan 14 itu ada di Indonesia gitu, di Kalimantan. Jadi Dayak yang 200 ini suku itu lebih itu mereka dipersatukan dengan burung enggang gitu. Sekarang bahkan burung enggang itu juga jadi kayak simbol hutan itu rusak atau enggak. Kalau ada ini burung enggangnya itu hutannya baik, kalau enggak ada rusak. Nah, sebenarnya yang dibahas di buku ini masyarakat adat di tengah modernisasi gitu. Romo kan di tahun 98 itu kan ada tuh nulis tentang itu. Ya. Tentang proyeksi ke depan, keresahan, kesenangan dan kesedihan sekaligus. Nah, mungkin bisa Romo jelasin ya. Oke, ya. Jadi sebelum masuk kepada fakta-fakta yang berkaitan dengan perubahan sosial, sosial transformatif ya. Tapi yang kau bilang tadi itu menarik. Menariknya kan poinnya kan begini. Kalau kita review kembali bahwa proses sistemik yang sedang terjadi itu masih terus berlangsung. Dan itu saya pakai istilah kolonialisme ekologi. Di proses-proses kolonialisme ekologi itu yang sampai hari ini terjadi. Namun yang berubah itu adalah perannya, tapi kehancurannya tetap ada yang terjadi. Penghancuran? Ya, penghancurannya. Karena tadi itu, Kak, dimulai dengan pembalaan manual dulu, banjir kap. Banjir kap itu awal bagaimana masyarakat adat Dayak itu mulai dibelah pemikirannya bahwa hutan itu bisa dieksploitasi. Dalam konsep mereka dulu tuh hutan tuh tidak dieksploitasi. Karena hutan itu rumah kita. Tapi dengan pembalaan itu mulailah kayu-kayu ditebang secara manual, kemudian lahirlah dengan pembalaan mekanik. Lalu orang Dayak mulai dikenalkan dengan apa yang disebut gergaji besi, chainsaw. Mulailah dia eksploitasi besar-besaran. Lalu kemudian muncul investasi perusahaan, hak pengusahaan hutan. Dan ini masif sekali kan, hancur hutan. Dan disitulah terjadi perubahan-perubahan awalnya. Dari ruang hidup mereka, ekologi mereka hancur. Ruang di mana mereka hidup itu mulai hancur. Itu terus berkembang, kemudian masa keemasan kayu mulai surut di tahun 90-an. Sawit. Masuk sawit, masuk emas, masuk batu bara, dan sekarang nikel. Nikel lagi. Ya, ini kolonialisme ekologi itu terjadi dari generasi ke generasi. Maka poinnya adalah terjadi sebuah perubahan kebudayaan dalam komunitas masyarakat Dayak. Nah, berkaitan dengan transformasi tadi itu begini. Kita refleksikan satu konteks peradaban dalam konteks kebudayaan ya. Ada banyak unsur kebudayaan. Kalau kita pakai pendekatan Kluklon, satu antropolog itu, atau pakai pendekatannya Kuncoro Nengrat, itu kan ada 7 unsur kebudayaan. Tapi kita coba cek saja, tidak usah seluruhnya, tapi kita lihat bagaimana dari lini masa kolonialisme ekologi tadi itu
sedang terjadi proses transformasi budaya dan apa realitanya yang terjadi pada komunitas Dayak. Ya. Salah satu unsur kebudayaan yang penting, 7 unsur itu penting. Saya tidak sebut satu-satu. Ya. Bahasa. Ya. Bahasa itu identitas kultural bahasa. Dan dia juga mendokumentasikan memori kolektif lewat bahasa-bahasa itu. Lewat bahasa-bahasa itu. Tapi dalam proses sampai sekarang itu begitu banyak bahasa-bahasa Dayak yang hilang. Jadi misalnya kita hanya tahu misalnya Dayak Bahau. Bahau kalau itu Bahau mana? Bahau Busang. Padahal Bahau Busang itu ada lagi banyak subnya. Ada Umak Suling, Umak Luhat, Umak Tepai dan segala macam. Dan itu sudah mulai hilang semua. Hilang. Dan secara global bahasa-bahasa Dayaknya pun juga hilang karena dia tersusupi dengan bahasa-bahasa Indonesia dalam tanda kutip dan bahasa-bahasa slang. Jadi sekarang bahasa itu yang ada. Sehingga bahasa slang. Bahasa-bahasa yang sekarang itu yang model OTW, yang POV, yang gitu-gitu. Kan? Padahal bahasa itu kalau kita telusur lebih jauh, dia juga bicara mengenai ekologis. Konteks bahasa-bahasa itu. Kosakata yang pilihannya itu kaitannya dengan itu kan. Tapi kemudian tiba-tiba bukan menolak kemajuan, ini memang satu perubahan. Tapi di tahun 2000-an, terutama awal-awal 90 ke 2000-an gitu, tiba-tiba hampir semua komunitas Dayak itu suku apapun bahasanya itu tersusupi dengan kosakata baru, V misalnya. V itu atau P, ya, itu kan tidak dikenal. Tetapi dia masuk karena disitulah mulai muncul istilah transaksional. Karena V itu dengan perusahaan, ya, dengan perusahaan. Dan ada banyak yang lainnya. Ini konteks bahasa. Ya. Lalu kita boleh cek aja sekarang. Jangankan yang di pedalaman, yang di kota pun. Tapi Dwi ini betul Dayak ya? Iya. Masih bisa bahasa Dayak? Sedikit sekali. Nah, saya merasa jadi bagian itu. Nah, itu realita modernitas, ya. Realita modernitas yang mulai terjadi proses transformasi. Ya, perubahannya. Iya, kan? perubahan. Karena bahasa tidak lagi bahasa ibu ya, tidak lagi menjadi ikatan pemersatu. Sekarang di keluarga-keluarga Dayak itu ikatan pemersatunya bukan bahasa Dayaknya. Apalagi proses transformasi terjadi pernikahan lintas budaya. Dia menikah dengan orang Batak, bahasanya juga lain, bahasa Indonesia kan. Iya, seperti kalau saya kan nikah sama orang Jawa, Jawa Timur. Jadi di rumah bahasa Indonesia. Nah, di situ. Nah, kosakata masuk. Itu satu poin. Masih ada beberapa. Bahasa. Dan itu menjadi orang teriak-teriak muatan lokal. Tapi yang paling kunci itu hilang. Bahasa itu hilang. Yang kedua, salah satunya, kalau dibahas 7-7-nya terlalu panjang nih. Saya ambil yang penting. Salah satu unsur kebudayaan itu adalah sistem mata pencaharian. Ya, Ya? ekonomi. Ya, ekonomi, sistem mata pencaharian. Sistem ekonominya. Kita ambil bahwa sebenarnya jauh sebelum ada proses-proses pengetahuan ilmu ekonomi modern, orang Dayak itu sudah tahu bagaimana mengelola ekonomi secara holistik. Mereka itu memang tidak bersawah tapi berladang. Tapi di ladangnya itu tidak hanya menanam padi, tapi juga menanam buah. Menanam buah. Dan buah itu tidak hanya ditanam di ladang, juga ditanam, kalau orang Benoa itu menyebutnya simpuk, atau orang Tonya menyebut lembo. Ada lembo buah, ada simpung buah. Nah, simpung buah itu ada di mana? Kalau dia di pinggir jalan disebut simpung manan. Simpung lala di jalan ya, di simpung jalan. Lalu ada simpung munan, simpung yang memang untuk kebun buah. Sehingga disitulah ada ladang menghasilkan padi, ada buah-buahan endemik sebegitu banyak, dan mereka juga beternak.
tanah ke berternak dengan binatang-binatang yang ada. Ini satu kepentingan ke holistik. Dan ini mata pencaharian mereka. Maka sebenarnya kan di buku saya yang berjudul Transformasi ke Budaya Dayak saya sebutkan bahwa berladang itu adalah identitas kultural orang Dayak. Sehingga orang Dayak yang tidak berladang itu diragukan identitasnya. Karena salah satunya unsurnya itu. Karena berladang itu tidak hanya identitas dalam proses bercocok tanam, tapi ada ritualnya, ada pengetahuan-pengetahuan yang lain dan segala macam yang ada. Tapi ini kemudian wilayah-wilayah kelola mereka, ladang, kebun dan semua sumber-sumber penghidupan itu hilang karena habis oleh kebun sawit, habis oleh tambang batu bara. Jadi mereka sekarang banyak malah beberapa kampung orang Dayak yang sudah tidak ada lagi yang berladang. Kalau di kampung ini kan saya tinggal di kampung Dayak ya, di Putak itu yang ada yang terkenal tempat ibadahnya Gua Maria, Bukit Maria. Sedikit, tinggal yang tua-tua saja. Nah, itu kan. Yang tua-tua yang tinggal ada. Iya, termasuk ibu saya masih berladang. Masih berladang. Masih. Ya, itu agak di kota ya. Iya. Tapi kita ke pedalaman pun Kurang juga ya. semakin berkurang. Karena tadi itu. Satu soal regenerasi. Tidak semua anak muda itu mau menjadi peladang. Karena frame mereka kan frame modernitas. Iya. Karena itu juga yang dihadirkan di zaman Soeharto lewat televisi bahwa bertani itu. Itu sudah. Orang bawah gitu. Karena memang by design mereka itu diformat ulang. Iya. Nah, format ulang itu sama dengan riset. Riset ini ya. Ya, di riset ini. Nah, kita yang disebut gerakan-gerakan kedaulatan masyarakat adat itu sebenarnya juga meriset ulang. Memulihkan kembali dalam tanda petik. Nah, gitu. Ini tapi Romo tentang bahasa itu ini saya punya pertanyaan, apakah nasionalisme itu yang mematikan bahasa-bahasa gitu? Kan di nasionalisme kita berbahasa satu ya, bahasa Indonesia itu. Sebagai sebuah negara itu iya. Ya. Yang dimaksudkan di situ kan sebenarnya sebagai bahasa pengantar kebangsaan. Iya. Ya. Tapi bukan berarti berbahasa satu itu kemudian kita dilarang berbahasa Aceh, dilarang berbahasa Papua. Bahasa Papua itu ada 450 lebih. Kan? Nah, hilang. Karena sebenarnya Indonesia itu sebenarnya ada karena bahasa ini. Iya. Atau Indonesia itu ada karena etnik ini. Sehingga dengan membunuh bahasa sebenarnya sama dengan membunuh etnik itu. Nah, sementara yang disebut Indonesia ini kan anonim sebenarnya. Apa Indonesia itu? Iya. Kesepakatan bersama. Iya. Ini letak geografis ya jadi. Nah, jadi disebut Nusantara sebagai sebuah pengikat. Iya. Tapi Nusantara itu kan berangkat dari satu historik itu. Nah, memori kolektif ini yang kemudian dibelah habis. Nah, disitulah Milan Kundera itu bilang, ya, yang sedang terjadi itu adalah proses menghancurkan sejarah. Baru dibangun sejarah baru lagi. Yang dibangun hal-hal yang kepentingannya global. Jadi pasar yang bermain, kapitalisme yang bermain. Di buku Reset Indonesia ini ada pemilihan kata yang menarik gitu. Modernitas itu menganggap sesuatu yang tradisional itu perlu dibina. Itu kayak ya tadi mungkin penghancuran kemudian dilahirkan dengan kepentingan global. Statement itu masih lunak. Modernitas. Ya, modernitas dibina itu kan. Maka memang kemudian ada dibentuk satu institusi di bawah Kementerian Dalam Negeri yang dia tupoksinya adalah membina kebudayaan atau adat dan tradisi suku bangsa. Padahal kan kementerian itu juga anonim. Wah, anonim. Ini satu poinnya. Yang terjadi itu tidak hanya dibina, tapi dibinasakan. Dihilangkan malah. Betul-betul dibinasakan. Contoh yang paling konkret tadi itu pelan, tetapi secara regulasi dibuat. Salah satu karakter utama identitas manusia Dayak itu berladang. Tapi negara melarang orang berladang. Iya. Dianggap dengan dia mengangkat cangkul pagi sampai sore, malam istirahat, pemalas. Nah, kapitalis. Bukan hanya itu, tapi regulasi undang-undang menyebutkan bahwa membakar ladang itu
pelanggaran. Ada hukumnya. Nah, ini yang saya sebut salah satu poin membinasakan. Ya, Kak. Ini saya ada tuh yang di buku Dayak Merdeka Bima Satya, kan dia ada nulis itu orang-orang Dayak tidak memilih bekerja di tambang, mereka memilih mengangkat cangkul, bekerja seperlunya, sore istirahat, malam hari, dianggap mereka pemalas oleh kapitalisme. Ya. Kapitalisme menganggap produktivitas itu hal yang paling penting. Betul. Dan itu kan paham kolonialisme. Jadi kolonialisme dulu lewat hegemoni kebudayaan, lewat ideologi itu dia masuk di situ. Nah, celakanya pikiran-pikiran kolonialisme itu kemudian juga dimainkan di dalam negara saat ini. Proses-proses peristiwa-peristiwa saat ini. Sehingga yang terjadi adalah apa yang disebut proses penyeragaman. Penyeragaman kebudayaan, penyeragaman tradisi dan segala macam. Itu yang terjadi. Sehingga sebenarnya kan ikon yang muncul itu adalah kebudayaan Indonesia. Sembunyi di balik nasionalisme. Nah, sebenarnya pertanyaan nasionalisme itu apa? Iya. Indonesia. Kita bicara apa mengenai nasionalisme ketika Kutai tidak ada? Ketika Tidung tidak ada, ketika Dayak tidak ada. Ini dimatikan kemudian bicara nasionalisme itu. Nah, contoh yang lain kan ada di situ. Dan proses-proses pematian kekuatan kebudayaan itu yang oleh Pierre Bourdieu disebut kuasa simbolik itu ya. Itu dijalankan dengan begitu cermat oleh Jokowi. Dia menggunakan simbol-simbol kebudayaan, simbol-simbol adat untuk melakukan proses penindasan. Contohnya? Ya kemana-mana dia dalam peristiwa apapun pakai baju adat. Walaupun dia sendiri nggak ngerti itu ya. Selain dia tidak mengerti dan dia tidak beradat. Iya. Karena apa? Sampai sekarang undang-undang masyarakat adat juga tidak dilepaskan kan. Dan dalam proses-proses yang lainnya, jangan lupa bahwa 17 kali Jokowi itu datang ke Papua. Dan itu lebih dari presiden yang lain. Tapi apa yang dihasilkan? Jalanan. Yang dihasilkan baru saja ke pesawat ditembak kan? Iya. Jadi artinya sebenarnya 17 kali Jokowi itu ke Papua yang bunyinya untuk mensejahterakan, mengangkat orang Papua. Tapi kalau kita cek data persoalan-persoalan HAM di Papua, itu yang tidak terpulihkan dan yang belum terselesaikan paling banyak adalah 10 tahun Jokowi. Nah, dan semua infrastruktur yang dibuat oleh dia itu melahirkan konflik agraria. Ya. Itu yang terjadi. Dan itu yang disebut atas nama proses-proses yang disebut kekuasaan simbolik. Di mana-mana Jokowi ke Papua pakai baju adat. Anaknya juga pakai baju adat, meskipun salah baju adatnya. Ya, itu kan salah satu kejahatan negara pada masyarakat adat kan, ini mereka tidak memberikan hak historis pada masyarakat adat kan. Bahwa mereka duluan di situ, mereka bagian dari orang situ, diabaikan karena misalnya tidak ada kekuatan hukum. Ya, dan itu by design. Kalau kita perhatikan dalam regulasi, selalu dalam teks undang-undang, ketika kita bicara mengenai masyarakat adat, itu pun sudah dipersoalkan antara masyarakat adat, masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional. Itu ada 3 terminologi yang sampai hari ini belum kelar juga. Kan? Tapi di balik itu ketika muncul dalam satu teks undang-undang, selalu disebutkan sepanjang kenyataannya masih ada. Kan? Itu sebenarnya pengabaian terhadap konteks historis. Karena kalau kita ngomong jujur saja kan, bagaimana sepanjang masih ada kan? Ini prosesnya masih berlangsung. Dan jauh sebelum negara ini ada, mereka sudah ada, dan seluruh generasi-generasi ini juga masih ada. Dan kalau kita bicara mengenai konteks dinasti historik pada masyarakat adat Dayak, itu masih dapat. Tapi negara ini kan tidak memberi hal itu. Maka selalu bunyinya pengakuan, perlindungan, dan pembinaan. 3 itu. Ini sebenarnya yang dalam konteks teksnya bicara begitu, tapi dalam aplikasinya itu
isinya penindasan. Contoh penindasan ya, satu komunitas adat bisa diakui sebagai masyarakat hukum adat kalau dia mendapat SK pengakuan Iya. oleh negara. Komunitas itu, komunitas Iya, masyarakat. gitu. Jadi misalnya orang Tonyoy di Putak itu belum diakui oleh negara sebagai komunitas masyarakat karena tidak hukum ada adat. SK-nya. Karena belum ada SK-nya. Tapi jangan lupa, negara ini bisa bubar. Tapi masyarakat adat nggak bisa bubar. Masyarakatnya tetap. Yang di buku itu kan Romo ada nulis 2 buku itu ya, tentang masyarakat adat dalam transformasi budaya sama menatap hari esok. Ya, sebenarnya tren ini sudah lama dibaca dalam arti memang saya dan teman-teman melakukan riset itu. Pertama-tama referensinya adalah buku yang diterbitkan oleh Monsinyur Mikael Koman, ya, Manusia Dayak, dahulu, sekarang, dan masa depan. Itu kan beliau bicara mengenai bagaimana eksistensi masyarakat adat Dayak dalam satu masa kala itu sampai tahun 90-an ya, sebelum beliau wafat itu, yang pada seluruh dokumennya itu dia bicara juga mengenai proses perubahan. Proses perubahan terutama yang beliau amati itu adalah bahwa semula masyarakat adat dalam satu komunitas itu mengalami perubahan ketika fase kolonial masuk. Dan itu ditandai misalnya dengan satu stigma bukunya Karl Bock yang mengatakan bahwa orang Dayak itu adalah headhunter, pemburu kelapa. Kepala. Ya, pemburu kelapa. Ini untuk dalam mengutipkan. Nah itu ke stigma. Lalu mulai muncullah definisi lain. Kemudian mulai masuk yang beliau sebut terjadi perubahan besar ketika apa yang disebut pembangunanisme. Soeharto masuk dengan pembangunan yang ada. Kemudian kalau untuk wilayah Kalimantan Timur, yang paling terasa itu perubahannya ketika rezim Soeharto dengan program di Kalimantan Timur itu melaksanakan program yang disebut Resdes, resettlement desa, dan Respen, resettlement penduduk. Di mana orang-orang Dayak yang berada dalam wilayah yang disebut terisolir oleh mereka, kemudian ditarik disatukan. Itu contohnya ya. Putak itu termasuk atau? Putak enggak. Putak itu nanti proses perubahan berikutnya. Karena ada perusahaan masuk. Iya. Nah, itu proses SPT apa ya, gitu. Ya, SPT itu. Tapi ini memang didesain gitu. Jadi data suling misalnya kan. Kemudian Malino, Respen Malino. Kemudian yang di Tionghoang. Karena tadi itu mereka dikumpulkan jadi satu supaya Medan dibina. Nah pertanyaannya kan tanah-tanah adat mereka yang di kampung asal itu bagaimana? Iya. Nah itu yang dikuasai oleh kelompok-kelompok korporasi. Itu sudah ditulis oleh Monsinyur dalam buku itu, perubahan itu. Lalu ketiga yang dia catat itu perubahan-perubahan di mana kampung-kampung itu dekat dengan perusahaan hak penguasaan hutan, HPH. Nah, kemudian ketika itu terjadi, maka terjadilah proses perubahan. Ada ukuran yang sederhana dulu. Ketika HPH masuk, maka kemajuan waktu itu, kuliner itu, orang-orang Dayak itu dianggap modern kalau dia sudah bisa makan sarden. Sarden kemasan itu. Ya, karena sarden itu ukuran kekayaan waktu itu. Nah, kemudian seiring dengan itu perusahaan pindah, maka perlu pekerja. Pekerja ini ikut. Nah, itu yang kelompok-kelompok termasuk yang di Putak, kemudian di Pondok Labu, segala itu yang di kota yang ada. Nah, ini beliau menuliskan itu. Sehingga dalam poin akhir dia menyebutkan bahwa manusia Dayak ini sekarang dalam proses untuk melakukan arah baru identitas. Dia sebut begitu. Nah, dari buku itulah kemudian saya melakukan dalam proses 5 tahun berikutnya, saya terbitkan buku yang judulnya Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok. Nah, disitulah saya mulai kan. Karena tadi itu temuan-temuan beliau ternyata bukan lebih baik, tapi lebih parah situasinya. Itu kalau mau diakses bukunya gimana sekarang tuh? Atau yang setahu saya kan yang dalam transformasi budaya itu Nomaden Institute. Ya? Kalau yang Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok itu ke Gramedia, itu kan? Ya, Grasindo. Nah, itu saya intinya poin terakhir refleksi saya juga bahwa
sedang terjadi proses krisis identitas. Kemudian di tahun berikutnya, setelah pasca reformasi, terbit buku yang ketiga, Dilema Transformasi Masyarakat Dayak. Iya. Tadi itu simpulannya kan begini, satu keniscayaan tentang perubahan itu. Perubahan itu tidak bisa ditolak. Dan orang Dayak itu berhak untuk maju, berhak berubah, karena kebudayaan memang harus berubah. Iya. Niscaya perubahan. Ini saya perubahan. Tapi dia mengalami satu proses dilematis. Iya. Apakah dia akan menjadi orang yang benar-benar baru meninggalkan Dayak yang bagaimana? Lalu teman saya menyebutkan satu istilah baru yang ini juga debatable tapi menarik. Yang disebut bahwa dalam krisis transformasi itu sekarang ada banyak disebut Dayak urban. Urban. Ya, Dayak urban. Jadi orang Dayak dia tampil sebagai orang Dayak tapi artifisial. Pakai baju adat segala macam. Entertain aja sih itu namanya. Entertain. Ya, dia aja menunjukkan identitas secara artifisial. Tapi dia tidak lagi punya tempat untuk berladang. Jadi orang-orang Dayak di perkotaan itu disebut Dayak urban. Dayak urban kan? Karena dia tidak bisa berladang. Iya. Kalau dia mau minum burak yang tua asli dari kampung itu harus tunggu di sana. Ya? Atau Dan, jadi. ya, tapi di rumah dia ada hiasan Dayak, Iya. ada ornamen-ornamen yang menjadi satu penanda identitas. Nah, selain itu kemudian dilema lagi itu ketika kampung-kampung Dayak itu kemudian menjadi kampung bersama kebudayaan yang lain. Jadi contoh di satu kampung kalau dulu Dayak semua, tapi sekarang sudah ada Flores, Iya. ada Timor, ada Bugis, Jawa. ada ini. Siapa mereka? Ya? Siapa mereka di kampung Dayak itu? Ini bisa contoh misalnya di Longlunuk, banyak tempat lah, Lompahange. Di kampung-kampung sekarang semua nyaris tidak ada kampung yang pure Dayak. Iya. Ya, termasuk di daerah saya. Ya, itu sudah sangat diasporik. Kalau dulu pas saya masih kecil, yang orang Jawa satu-satunya itu bapak saya. Nah, itu kan. Sekarang udah mulai banyak. Dulu bapakmu sebagai orang Jawa menaklukkan, sekarang ditaklukkan atau bagaimana? Bapak saya Jawa, saya tinggal di situ. Karena menikah dengan orang situ ya. Tapi ini prosesnya semacam Iya. itu. Itu yang saya sebut dilema transformasi. Nah, artinya sebenarnya, nah sekarang ada satu fenomenanya lagi. Kita menguasai kota, tapi kampung itu diserbu orang. Menguasai kota itu artinya sekarang itu Orang Dayak ke kota, ya kalau ini di kampungnya. dulu saya masih ingat persis tahun 80-an sampai tahun 90 itu saya mencari orang Dayak yang bergelar doktor, tidak ketemu. Secara intelektual masih sedikit. Tidak ketemu, itu. Apalagi profesor. Iya. Tapi sekarang ini kalau kita ngomong siapa profesor Dayak, bertumpuk sekarang. Artinya sebenarnya kemajuan intelektualitas itu memang ada bukti nyatanya. Tetapi para profesor, para doktor, para penguasa itu tidak menyadari bahwa kampung halamannya Lagi diserang. diserang orang dan sekarang sudah tidak punya halaman Iya. kampungnya. Makanya halaman berapa? Nah, ini situasinya kan. Itu yang disebut yang saya sebut sebagai satu dilemanya. Lalu kemudian ada buku yang terbaru tapi ditulis oleh satu anak muda dalam hampir sama dengan riset itu. Dia jurnalis juga. Dia banyak melakukan riset, mengamati juga di kampung-kampung. Dia tulis semua dalam esai itu. Kemudian esai itu yang saya bantu edit dan nanti mudahan bulan Maret nanti terbit karena buku ini juga menjadi materi kami Nomaden dan teman-teman untuk materi diskusi di sekolah adat di Mahakam Ulu. Ya bisa itu buat dibedah juga itu sama-sama. Boleh nanti kalau bulan Maret. Kalau nanti. saya sudah baca saya pasti tertarik bedah sih. Bisa, ya. Judulnya itu adalah Masyarakat Dayak Tersungkur di Tanah Leluhur. Penulisnya siapa dong? Penulisnya itu Andreas Ongko Wijaya Hului, orang Longhubung, anak muda. Wih, potensial dia. Dia kuliah di sini atau di? Ya, kuliah di Unmul. Dia di sini. Jadi itu rentetannya. Jadi dari manusia Dayak dahulu, sekarang dan masa depan, masyarakat Dayak menatap hari esok. Pertanyaannya kan, masa depan seperti apa? Iya. Menatap hari esok seperti apa?
konkretnya sekarang mengalami dilema transformasi budaya. Tapi faktanya yang sekarang apa? Masyarakat Dayak tersungkur di tanah leluhur. Kuburan dia sudah habis, tanah mereka dikuasai oleh orang banyak, banjir di mana-mana. Kemudian ya itulah problematik bagi kita. Yang awal obrolan ini kan kita, karena menurut saya kalau nggak ada yang bicarakan ya kita yang bicarakan gitu, kita yang cerewet gitu kan untuk hal ini gitu. Misalnya orang nganggap kita lebih sering ngedengar berita-berita pemerintah yang kontroversial, ya kita yang cerewet untuk ngebahas ini. Nah itu buku yang semua buku itu sebenarnya kan ditelaah baik atau dikomentari banyak orang ya. Ada yang buzzer komentari segala macam-macam itu. Tetapi kan pilihan kita atau pilihan kami di teman-teman aktivis itu kan sebenarnya kita itu menulis basisnya fakta. Pertama di situ kan. Sehingga apa? Yang ditulis menulis yang tidak tertulis. Untuk apa? Kita mengungkap yang tidak terungkap. Menyadarkan yang tidak tersadarkan. Dan oleh sebab itu apa yang kita tulis, kita ungkap, kita carakan itu memang dia anti mainstream. Artinya bagaimana mungkin kita bicara mengenai hal yang dia menjadi satu trendsetter. Contoh konkretnya kan begini. Bagaimana mungkin kami itu sepakat dengan gagasan Presiden Prabowo tentang genteng. Ya. Mungkin karena dia antek asing. Selain itu kan sebenarnya ini menunjukkan satu pimpinan yang kerangka pemahamannya itu sangat yang dia tidak tahu bahwa bangsa Indonesia itu seperti apa konfigurasi kultural dan etnografinya itu. Kelamaan di luar negeri mungkin lari roh ya. Contoh misalnya kan itu kita belum bicara mengenai etnografinya, historiknya, kemudian ketika kita bicara genteng itu kan kita bicara arsitektur vernakular. Yang arsitektur itu basisnya lingkungan. Maka contoh konkretnya bagaimana mungkin seorang presiden itu meminta semua gentengisasi dan sementara rumah tradisional orang Papua itu hone. Yang teksturnya belum begitu kan? Iya. Yang rendah itu ya. Dan dia kan bagaimana dia bisa dipasang? Genteng dengan bentuk yang hampir kita orang Dayak di sini jatuh itu mengenalnya itu adalah dari sirap dan kepang. Sehingga arsitekturnya beda. Bagaimana bisa dan dia harus membaca buku baik-baik bahwa tidak ada rumah panjang Dayak itu yang beratap genteng. Jadi ini penistaan culture. Penistaan budaya ya. Dan genteng di Jawa pun juga susah. Ya. Nah, apakah tanah itu cocok untuk dibuat genteng? Di semua tempat. Ya. Tapi yang menarik itu, saya lupa itu, ada satu menteri atau wakil menteri menyebutkan ide ini menarik, karena tanah itu nanti bisa dicampur dengan tanah bekas galian batu bara. Saya bilang, ini semakin gila ini. Dasmu itu ya makanya. Ya, itu dasmu. Sampai ada lagunya juga yang dasmu ya ternyata. Ya, itu. Bertahu aku. Nah, artinya sebenarnya memang ada satu blok yang harus menjadi penjilat. Silakan. Menjadi penjilat itu silakan. Ada jadi penjilat, ada tukang cebok. Nah, ya, silakan. Tapi ya kita ada dalam satu posisi itu. Sekalipun kita itu dihajar karena kita dianggap anti kritik dan kita lihat mereka anti kritik segala macam itu. Dianggap antek-antek asing, ya, didanai asing. Sekarang dia saliman sama asing malah. Menariknya di situ. Anomali. Tapi itu situasinya. Yang mau saya katakan begini sebenarnya kan, kita mesti harus dari pembicaraan kita ini sebenarnya ada persoalan-persoalan global itu yang dia berakibat dalam kehidupan komunitas lokal itu. Jadi sebenarnya kita harus membaca bahwa ini dalam satu kerangka yang utuh. Jadi persoalan-persoalan ini persoalan-persoalan yang dihadapi oleh komunitas manapun, dan konteks ini kita bisa mengenai orang Dayak. Ini sebenarnya kita juga sedang bicara mengenai konteks global. Ada global. Nah, ini persoalan-persoalan yang ada di sini. Maka
Bagaimana kita meletakkan proyek-proyek strategis nasional dalam konteks perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat adat dan apa akibatnya, ya? Dan juga sebenarnya proses-proses investasi yang ada di sini. Dan karena logika yang sederhana sebenarnya, begitu banyak investasi yang ada di Republik ini, di provinsi manapun, mestinya dia sudah membawa sebuah kesejahteraan. Iya. Ya, ini logika dasarnya aja. Nah ini sudah mulai kita mau taruh lah, mulai dari rezim Soekarno, Soeharto dan seterusnya, Jokowi sampai Habibie ini, jalan Kutai Barat sampai Mahulu itu masih rusak. Dan bukan hanya jalan lurusnya, ini jalan yang di depan ibu kota. Di Kutai Barat itu ada kampung namanya Simpang Raya. Nah itu hancur. Dan belum ngomong dana bagi hasil. Iya, DBH yang dipakai gratis polo itu. Nah itu sudah. Nah ini sebenarnya kan konstelasinya negara ini memang perlu arah baru. Reset itu ya. Nah menurut Dandi Laksono dan lain-lain itu reset. Tapi menurut saya sebenarnya jauh lebih menarik ketika hal ini kita bicarakan pada konteks-konteks lokal. Iya. Karena perubahan-perubahan itu yang harus terjadi pada konteks lokal supaya kita bisa melakukan proses-proses kritisi dan resistensi terhadap negara. Kalau di buku ini malah ada juga dijelasin, misalnya kan yang kejadian yang betul-betul merubah, kayak bikin ngelihat kita, oh berantakan sekali negara ini. Itu kan COVID ya, betul-betul lumpuh di mana-mana. Justru yang bertahan itu komunitas-komunitas kecil. Ya misalnya suku Baduy atau suku-suku adat pedalaman yang mereka memang punya sistem ekonominya sendiri gitu. Ya. Kayak dari alam kemudian saling berbagi. Ya, itu menariknya bahwa sebenarnya dalam situasi musibah besar, musibah dunia, COVID itu, sebenarnya kan komunitas atau kelompok-kelompok yang dinistakan, kan dari awal kita kan bicara begitu, penistaan yang disingkirkan secara historis dan segala macam, itu kan yang terbukti bahwa mereka itu memang punya daya tahan itu. Ya, resiliensinya kuat. Resiliensi kuat, baik itu daya tahan tubuh maupun daya tahan yang lain. Ya. Yang dia itu dalam tanda kutip sebenarnya dia yang penyumbang negara juga dengan pajaknya itu. Nah, tapi celakanya apa? Negara ini bebal, pemerintah itu bebal, tidak pernah merefleksikan dalam pembelajaran itu. Kearifan-kearifan lokal mereka itu tidak pernah dipakai untuk itu. Contoh yang paling konkret kan misalnya sederhana lah. Itu berarti kan sebenarnya pada komunitas-komunitas itu, sebenarnya tidak hanya pada orang Baduy ya, orang-orang Dayak dulu bisa banyak selamat karena dia kan minum dan melakukan proses-proses pengobatan lokal ya, dengan ramuan-ramuan itu. Nah, ramuan herbal, kayu dan segala macam itu kan tidak pernah diamankan, tapi dihabisi malah situasinya. Bukan dilindungi ya. Nah, ini yang sebenarnya bahwa riset ini kan arah baru ini. Kalau saya menangkap buku ini justru yang harus direset itu pada awalnya adalah isi kepala kita. Kalau kita hanya melihat ini tanpa mereset isi kepala kita berarti kan kita bisa berpikir kritis dan memposisikan siapa negara dan siapa kita. Dan perubahan itu tidak harus pada negara, rakyat yang harus berubah. Maka sangat ironis yang menyebutkan bahwa negara itu menjadi satu entitas yang mengembangkan kebudayaan. Padahal kebudayaan itu yang mengembangkan negara. Yang entitas, kumpulan entitas. Entitas kan satu kesatuan. Ya. Ya kan kumpulan. Itu yang mengembangkan negara. Itu. Misalnya kan kesadaran itu pasti penting ya. Orang harus tahu dulu ya. Ini Romo ada saran nggak gitu untuk studi atau belajar ya budaya atau apa, ada forum begitu enggak? Karena misalnya kita bergerak aja, bergerak itu kan tenaga itu kan bisa habis Romo ya. Sedangkan kalau kita edukasi terlalu ini. Misalnya kita ngelakuin pusat studi, ada orang yang belajar ini dengan pemahaman ini, yang lingkarannya kecil, terus ditawarkan dengan gaya yang bisa dinikmatin orang lebih banyak. Konten ini kan sebenarnya tawarannya ke situ Romo. Ya. Karena walaupun ada statement-statement yang pendek, tapi orang-orang itu ngelihat, terus mereka tersadarkan, itu juga jadi nilai tambah. Ya. Karena yang diskusi terakhir tuh didiskusin teman-teman yang kita di Bina Insan itu ya. Nah, kalau di Samarinda misalnya, ada ini enggak
kayak rekomendasi gitu belajar gitu? Satu hal yang penting tuh begini dulu, kita rasui dulu kerangka pikir kita ya, ideologis. Yang pertama itu sebenarnya kita baca saja dulu. Baca aja dulu. Untuk kita sendiri ya. Maka di situ ada satu rekomendasi. Atau kalau tidak baca, ngobrol dengan orang atau teman, karena ada satu penyair Filipina yang menyebutkan begini, bahwa semua tempat itu sekolah. Jadi kita bisa sekolah di semua tempat. Ya. Semua buku itu ilmu. Dan semua orang itu guru. Ini filosofinya. Nah, kita bisa mulai dengan cara yang lain, tapi saya anjurkan, tapi boleh dengan cara yang lain. Pertama-tama coba baca buku Pedagogy of the Oppressed. Pedagogy of the Oppressed. Yang ditulis oleh Paulo Freire. Sudah diterjemahkan di Gramedia menjadi pendidikan kaum tertindas. Ya. Itu saya udah baca, bagus terjemahannya. Itu isinya mengenai pendidikan. Bahwa pendidikan kita ini pertama-tama sudah keliru. Karena sangat formalitik. Membentuk orang jadi mengabaikan bahwa semesta itu adalah juga guru. Ya. Jadi di situ kita rubah kerangka pikir yang pertama. Baca buku yang terjemahan saja. Yang terjemahannya bagus juga kok. Pendidikan kaum tertindas. Terjemahannya bagus, saya baca itu. Lalu buku yang kedua adalah yang ditulis oleh Ivan Illich. Itu yang isinya bahwa sebenarnya menggugat sekolah formal. Jadi sekolah itu bukan formal. Sekolah kan asal katanya sekolah ya. Itu. Waktu luang ya. Jadi disitulah ya. Nah ini sebenarnya intinya adalah kita mau belajar bahwa apapun dimanapun seperti yang saya kutip penyair tadi itu, bahwa sekolah itu bisa di mana-mana. Nah dalam konteks ini tadi itu sebenarnya dari buku itu kita membangun kesadaran bahwa di mana kita berpijak, di mana kita berteman, kita harus kritis terhadap itu. Dia penulisnya ini. Roem Topati Masang lain ya? Yang itu sekolah itu candu. Iya. Ya, kalau itu yang ini tadi Ivan Illich. Nah, bagus juga kalau pakai bukunya Roem. Roem itu kan lebih ringan malah. Sekolah itu candu. Nah, kalau sudah gitu baru kita isi lagi dengan kalau mau berat itu yang ke hegemoni. Itu Gramsci ya. Kalau sosiolog pasti itu, tapi itu nanti dalam proses. Ya. Kemudian dengan Pierre Bourdieu, ya, ada di situ. Tapi ini sebenarnya yang mesti dibangun. Dengan membaca itu atau membaca buku apapun, tidak hanya yang saya sebutkan, boleh buku yang lain. Tapi intinya adalah buku-buku yang melatih kita tidak linear thinking, ya, tidak linear thinking. Tapi melatih kita kritis. Critical thinking, berpikir secara... Kalau linear kan cuma satu arah aja. Secara kritis dan berpikir secara analitik. Itu terserah buku apapun lah, buku apapun. Nah, kalau kita mulai dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki dan kita latih, baru kita bersosialisasi istilahnya. Dengan cari teman, satu komunitas yang satu frekuensi. Berarti di kepalanya ada isi dulu. Ada isi dulu lah. Kalau enggak, nanti kita akan dibawa oleh ideologi orang. Itu yang saya anjurkan. Supaya kita tidak terpengaruh, tapi kita menjadi counter ideologi. Jadi kalau kita benar-benar ada banyak ya, tapi itu cara ya, metodik. Ya. Ada cara itu kalau dalam penelitian disebut kita mulai dengan grounded, blank ya. Blank masuk dalam sebuah komunitas, diajar kita. Iya, jadinya ajar sini, yang ini ada tiba-tiba bicara mengenai color mark, di sini bicara mengenai pembangunan itu. Ada Smith ini campur kan? Nah, kita punya basicnya ya. Nah, dalam perjalanan baru kita dari semua itu menurut saya yang begini ya. Itu juga cara. Tapi yang saya anjurkan tadi kita punya bekal dulu. Bertarung di situ kan, supaya nanti dalam kerangka diskusi menjadi di situ. Nah, kemudian baru kita temukanlah komunitas. Ada banyak komunitas-komunitas kita ini. Dan tidak harus komunitas yang ekstrem. Teman-teman seniman, sastrawan itu juga banyak yang diskusi itu. Teman-teman yang lain. Dan ini semua bisa masuk, bisa menjadi pintu masuk apapun. Nah, bisa bicara mengenai hal itu. Bisa lewat kasus perburuan, bisa lewat kasus-kasus
sekarang ini yang trafficking, kan? Yang Iya, Epstein Files itu. ya itu kan. Yang menarik lagi itu sebenarnya, dan ini bukan hanya menarik, menjadi satu keprihatinan bahwa kasus-kasus yang pelecehan seksual sampai pada hal-hal itu terjadi di kampus-kampus itu. Iya, yang paling baru di Unmul lah. Nah, itu yang Unmul kan? Unmul Ada yang terbaru tadi yang, Fakultas Teknik. wah bukan yang terbaru yang SMK 3. Oh iya 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 kan? iya. Itu kan? SMK 3 ya? SMK 3, Oh iya 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 baru. ya, terbaru itu. Dalam konteks predator-predator itu kan, yang justru dibela oleh lembaga yang lain. Nah, ini kelompok-kelompok ini sebenarnya bisa ditemani. Jadi kalau kita lihat medsos itu, kita sudah bisa baca sebenarnya. Ini sebenarnya kelompok di sini, kelompok yang yang punya kesadaran kritis tentang hal itu. Tidak semua orang berani mengangkat hal itu. Oh, sangat ini. Makanya saya menelusuri itu untuk mendeteksi dan mencari lingkaran itu ya dari medsos. Ini ya, update Robo ya kalau medsos ya. Iyalah, karena Update sekali olah. Kayaknya kalah aku olah dulu. Lambe Kaltim itu penting, kan? Penting, Lambe ya. Bro itu penting karena itu muncul gitu kan. Kayak sebut saja. Tapi ada banyak yang karena dari situlah kita sebenarnya bisa lihat linknya. Cuman kan tetap ada keraguan lah ketika lihat itu kan. Kita confirm ini coba ngelihat berita yang serupa yang lain. Ya, tapi justru itu kalau kita tadi kan konteksnya bagaimana kita cari lingkarannya. Oh iya ya. Ya. Saya ini yang terbaru ini di Kutai Barat kan. Dulu kamu pernah ikut kubar bahwa dulu ada pengedar narkoba ditangkap oleh tentara, kemudian dilepas oleh polisi. Oh enggak. Itu kok. Kelewat. Dasar itu beritanya kan, sehingga ketika terjadi gelar perkara atau informasi itu bertengkar mereka di situ. Yang bertengkar polisi tentara. Polisi sama tentara. Nah ini pertanyaan kan sebenarnya kan, ini ada apa? Iya, ternyata tadi itu akhirnya kemudian mereka itu direhabilitasi, padahal itu bandar. Ya? Iya. Tapi pertanyaannya ada apa di situ? Baru muncullah ada WA dan segala macam ini. Wah ini ternyata ATM mereka yang kemudian ditangkap oleh. Nah, ini belum selesai, baru saja 2 hari kemarin disebut bandar besar di Melak, ada 2 ons sabu-sabu ditangkap. 2 ons? Iya, 2 ons. 2 ons. Oh, kayak ini, wah menarik ini apa lagi ini? Tapi terlepas dari itu, sebelumnya saya ikuti berita-berita yang di Kubar itu, ada penangkapan itu di Kutai Barat, ada penangkapan itu di Mahakam Ulu, ada segala macam. Pertanyaannya kan, bagaimana peredaran itu? Iya, kok bisa? Lingkaran peredaran itu, apakah ini pure perdagangan atau ada backing atau? Nah ini kan menarik ya. Menarik. Oh ya, ada satu berita yang aku mau tanya Romo itu kan ada berita yang orang Kalimantan terancam terusir. Kan ada jokes-jokes sudah, kita orang Kalimantan, kita orang Jawa ke Kalimantan aja kita digaji, dibayar. Jadi orang Kalimantan itu terusir dari tanahnya sendiri. Yang katanya persentase justru orang Dayak itu sedikit di Kalimantan. Data demografi menunjukkan itu. Ya. Kalimantan Timur itu penduduk terbesar dalam demografi kan Jawa. Iya. Itu yang di berita itu. Nah, kota-kota besar, ya. Nah, ini bukan persoalan sukuism tapi ini satu warning. Iya. Satu warning. Ya. Karena ketika lihat itu sebenarnya mereka dalam jumlah itu menguasai apa dan di mana, kan? Itu satu poin di situ. Belum lagi kalau kita lihat, kalau itu diurutkan itu menjadi menarik, kan? Siapa yang berkuasa dalam pemerintahan di dalam segala macam itu. Nah, itulah kemudian selalu muncul fakta-fakta di lapangan bahwa orang-orang Dayak mendaftar menjadi karyawan perusahaan pun dipersulit, ya. Ada hal-hal yang semacam itu. Itu satu poin, satu fakta realitanya. Jadi sebenarnya realita yang kedua, Kaltim ini memang diplot untuk transmigran, transmigrasi kan. Tapi belum pernah ada satu proyek bagaimana orang Dayak itu ditransmigrasi ke Jawa. Jadi ini ada satu frame lagi kan, satu di situ kan, bahwa ada transmigrasi, ada betul. Ini transmigrasi yang didanai, ya, yang didanai oleh negara. Ya.
ada yang demografi yang disebut migrasi yang tanpa campur tangan langsung negara dalam proyek, tapi didesain oleh negara. Di balik istilah pemerataan pembangunan. Pemerataan itu. Muncullah IKN, muncullah investasi di mana-mana. Yang dengan konkretnya tenaga kerja lokal tidak cukup dalam jumlah dan tidak kompetitif dalam hal kualitas. Ya. Sudah. Ya. Dan itu yang terus terjadi. Kan? Itu Romo anggap berbahaya? Berbahaya secara demografi. Karena fakta sudah terjadi. Iya. Case di mana-mana, Papua sampai hari ini belum selesai, itu. Kalau kita ngomong ke pembelajaran terburuk, kasus Sampir, ya. Kemudian ke kasus Pontianak, lalu sekarang ini kasus yang di Mangkupadi, di Tanah Kuning, ke Kalimantan Utara. Itu bukan orang Dayak, tapi orang lokal, Bugis yang tinggal di situ diusir dengan. Nah ini sebenarnya. Lahir dan besar. Nah ke problemnya. Nah, bahaya dalam konteks ketika kita bicara mengenai tadi itu. Iya. Soal eksistensi negara, bicara mengenai kebangsaan, bicara. Dan ini sebenarnya harus kenapa kita harus tadi itu berpikir secara analitik dan kritik supaya kita tidak masuk dalam konteks basar tadi. Kita tidak masuk dalam konteks rasis, tidak masuk dalam konteks anti suku. Karena yang berbahaya disenggolkan dengan rasisme tadi itu. Nah, karena faktanya sebenarnya proses-proses diasporik itu terjadi, terjadi, dan di berbagai tempat tidak ada persoalan. Sehingga tadi itu yang ada kasus yang di Kutai Barat pun itu yang sangat hati-hati, di mana ada ini boleh ditanda kutip memang oknum ya, orang dari Flores yang memukul ke tempat dia sewa itu. Kemudian terjadi cacat permanen dan dia tidak adat kan, yang harus bayar itu. Dan itu kan yang hancur seluruh orang Flores dan Timur. Iya, padahal karena Nah, Flores Timur itu bukan baru kemarin dia merantau. Mereka sudah beranak pinak dan menjadi bagian dari orang di situ. Nah, ini yang konteks ini yang kita bicaranya tidak dalam konteks rasis. Iya. Karena mereka juga bersama-sama membangun satu komunitas kebangsaan. Nah, ini. Tapi saya katakan ini warning, karena tadi itu ketika tanah mulai tidak ada, kemudian ketika sumber ekonomi mulai sulit, dan mereka tidak bisa dia akan masuk ke proses-proses yang di situ. Itu kayaknya berita tahun lalu ya, rame itu, sempat di-share di beberapa grup kan kita ngebacain artikelnya. Itu kan dia isu-isu yang dia musiman. Iya ya. Untuk bikin gesekan. Nanti kalau pilkada, siapa yang lagi maju, ya dia mainkan isu itu. Lalu isu setorannya kurang, itu kan juga. Iya. Karena kelompok-kelompok ini kemudian nanti akan yang menjadi situasi itu kan menjadi penentu-penentu yang menjadi ormas-ormas yang akan menjadi memegang kekuasaan ekonomik yang ada di situ. Ya. Oh tadi yang bukunya kemungkinan terbit Maret ya? Ya, Kayaknya nanti bisa kita ngobrol. Kita bawa baca dulu. Andre ya panggilannya itu. Andreas tadi itu. Ya, Andreas itu. Nanti bisa kita bicara. Nah, ini kan udah kalau podcast mungkin kedua kali ya sama Romo. Ya. Kalau di forum diskusi Romo udah sering ngisi materi gitu, dan aku kan termasuk keresahanku aku orang Dayak tapi aku nggak terlalu tahu banyak gitu soal kampung sendiri, karena memang kayaknya walaupun lahir dan besar di situ, SMP saya sudah sekolah di Samarinda. Jadi memang intens komunikasinya waktu SD aja, dan saya ngelihat itu kadang-kadang saya bercanda, kan sama ibu kan dekat ya, jadi suka bercanda, kadang-kadang ngolokin juga. Misalnya berkebun di sini, nanti tiba-tiba pindah ke situ, pindah ke sana, pindah ke sini. Kenapa nggak satu tempat aja? Oh ternyata kalau dilihat sejarahnya justru caranya mereka untuk ngejaga tanah itu tetap subur ya dengan berpindah-pindah itu, nggak cuman monokultur satu itu aja. Oh ternyata banyak yang belum aku tahu gitu. Makanya diskusi sama Romo termasuk diskusi yang menarik menurutku karena ngebahas itu. Kayaknya nanti kalau bukunya udah terbit, buku terbit kita bedah, kita diskusi. Forum diskusi di podcastin kayak kemarin juga menarik itu Romo. Itu tadi ya ini sih. Kalau saya tetap menganggap kemarin Romo Rudi kayak Konfusius itu. Jadi saya kayak muridnya yang sedang berguru gitu.
Konfusius kan dia berpengaruh di Cina mengangkat budaya leluhur ya, kita harus ingat leluhur gitu. Itu makanya Cina dalam pendidikannya budaya-budaya juga dihadirkan gitu dalam pembelajaran. Itu teman-teman untuk kali ini. Kalau kontennya menarik, komen, like, subscribe. Itu diingatin sama kameramen yang kadang-kadang komen, like, subscribe. Karena ada podcast selanjutnya. Oke, sekian. Yuk. Gitu.